Atas asum kerta nugraha beliau, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini calon guru penggerak SMP Negeri 4 Bebandan. Adapun susunan acara pagi ini, yang pertama pembukaan yang telah kita lalui bersama dan Ibu Niyaman Astrini, dan yang terakhir acara penutup. Kepala sekolah, untuk waktu Bapak disilakan. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama, janganlah saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya Yang Dewasa, karena berkat beliaulah kita sekarang mengalami bahagia. Om Swastiastu. Kegiatan seperti ini yang sangat idam-idamkan, sangat dambakan, dan berharap dengan adanya CJP di sekolah, Pak Ketua Sudiari yang selalu menginspirasi dan juga Bu Nyoman Astra ini, mudah-mudahan teman-teman yang lainnya pun dapat belajar, dapat mengikuti kegiatan guru penggerak ke depannya. Kegiatan seperti ini, diseminasi seperti ini, kami harap terus dapat dilaksanakan. Setiap Pak Ketut maupun Bu Nyoman mendapatkan materi, mari imbaskan dan mari sebarluaskan kepada kita semuanya. Kami berupaya dan kami siap menerima ilmu yang Bapak dan Ibu nanti akan berikan. Apapun nanti yang disampaikan, sekali lagi pada Bapak Ibu semuanya, mari kita ikuti dengan serius. Mari kita ikuti segala prosesnya. Nanti ada dinamika kelompok ataupun nanti ada berbagai macam pertanyaan. Misalnya, mari kita berpartisipasi dengan sebaik mungkin. Dan saya yakin materi disiplin positif yang nanti akan dibawakan sangat penting dan sangat urgent untuk diterapkan di sekolah. Karena apa? Dari rekomendasi raport pendidikan, di sana terlihat karakter, kemudian ada gotong royong, kemudian ada beberapa item yang perlu ditingkatkan di sekolah. Nah, salah satu yang perlu dilaksanakan dengan kita memahami lebih jauh tentang disiplin positif, bagaimana kita melaksanakannya dan bagaimana mengevaluasinya. Mudah-mudahan bisa terlaksana lebih baik di sekolah. Demikian dari Tiang. Sekali lagi selamat memberikan materi. Selamat pada Pak Ibu Guru yang mengikuti. Mari kita ikuti dengan serius. Termasuk Tiang juga nanti akan duduk di depan dan siap untuk mengikuti materi yang akan diberikan. Sekian. Diakhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak di acara kita bersama, cuma pengarahnya dan bersama Bu Astri. Nah, yang pertama, selamat siang Ibu Bapak Guru. Ya. Sekali lagi selamat siang. Ya. Terima kasih. Nah, sebelum materi yang saya sampaikan, untuk menambah fokus, saya akan ajak ice breaking matematika sederhana sekali. Mohon dua orang bisa tampil di depan sebagai memberikan contoh, nanti diikuti oleh teman-teman yang lain. Silakan dua orang. Oke, Pak Adi, terima kasih. Lagi satu. Oke, Pak Agung, berikan tepuk tangan untuk Pak Adi dan Pak Agung. Oke, ini seperti matematika, jadi kepalkan di tangan Pak Andi dan Pak Agung. Kepalkan tangan berhadapan-hadapan, kepalkan tangan. Nah, sekarang setiap orang itu kalau misalnya Pak Andi dua, coba dua Pak Andi, jadi dua Pak Andi. Ya, saya satu, saya segera menjawab tiga, jumlahnya tiga. Siapa yang kedua? Di sini bukan mencari menang kalah, tetapi di sini menentukan siapa yang lebih fokus. Ya, oke, dari sana bukan adu ayam. Ya, mulai berjalan. Silakan kita sepakati berapa sah? Biar nyaman, gampang Pak Andi dan Pak Su. Apakah 5 atau 3? 3 kali. Oke, 3 kali. Ya, silakan dimulai. 1, 2, 3. Sama asik terus. Berjalan mendekat ke sana. Ya, tapi belum mulai di sini di Pak. Tepuk tangan dulu dong. Jawab berjalan. Begitu saya bilang 1, 2, 3 berjalan mendekat sampai berhadapan kurang lebih 1 meter baru bisa. Oke.
3, 2, 1 mulai. Pandi. Kedua kalinya sekarang. Ayo semangat Pak dong. 3, 2, 1 mulai. 6. Lagi sekali. 3, 2, 1 mulai. 2. 21. Jadi 21 di sini bukan mencari menang kalah sekali lagi. Sekarang diikuti oleh teman-teman yang lain bebas mencari pasangan. Ya, tepuk tangan dulu. Maju lagi di depan nanti. Tes Bapak Ibu dari kegiatan ice breaking dan dilanjutkan dengan pretest itu. Sekarang saya akan melanjutkan biar untuk bersiap waktu materi yang akan saya bawakan. Jadi materi yang saya bawakan seperti yang tampak di depan, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, bukan kebijakan, kebajikan. Yaitu yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Dan sudah itu yang terakhir itu adalah keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu Wali sudah pernah menyusun tetapi belum diterima di PMN. Nanti mungkin saya berikan langkah-langkahnya biar diterima. Jadi saya waktu mengirim keyakinan kelas di PMN itu belum masuk CGP. Mudah-mudahan dengan saya ikut di CGP nanti bisa lolos di materi di aksi nyata kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah sekarang saya lanjutkan yang berikutnya. Materi yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Jadi mungkin nanti Pak Gede Yati atau Pak Andi yang sudah lebih memahami materi bisa mengkoreksi. Jadi pemahaman saya juga saya tidak yakin, tetapi saya berusaha menyampaikan apa yang saya bisa. Nah, makna dari perubahan paradigma belajar, ada kata stimulus respon. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar kata stimulus respon. Jadi stimulus itu kita memberikan stimulus kepada siswa di kelas dengan harapan siswa itu mau berbuat seperti apa yang kita inginkan. Tetapi disalahgunakan. Jadi maknanya di prakteknya, pemahamannya disalahartikan. Jadi penjelasannya yang benar nanti kita bersama-sama. Itu yang berkaitan dengan stimulus respon, yaitu teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi di sini yang akan disajikan stimulus respon versus teori kontrol dari Dr. William Glasser.
Nah, kalau saya gabungkan berdua, ini contohnya di dalam kelas. Ilusi guru mengontrol murid. Apa artinya ilusi? Kalau di bahasa Indonesia itu bahasanya angan-angan atau hayalan. Tetapi di sini ilusi guru mengontrol murid. Kalau saya prakteknya di kelas misalnya begini. Di kelas yang menyampaikan di awal pelajaran kepada anak-anak memberikan stimulus respon. Anak-anak, nanti Bapak nilai saat proses pembelajaran siapa yang aktif, siapa yang mau mengerjakan tugas, siapa yang kreativitasnya tinggi, Bapak akan berikan bonus. Nah itu saya Pak Sudiade memberikan stimulus respon dengan harapan anak-anak itu ikut mengikuti apa yang saya kendaki. Tetapi ada teori kontrol. Jadi saya stimulus respon saya tadi itu mengontrol siswa dengan harapan siswa itu mau mengerjakan seperti apa yang saya kendaki. Tapi di teori kontrol, nah ini yang dimasukkan salah diartikan stimulus respon itu seperti yang tadi saya lakukan. Tetapi ada pengalaman saya, ada seorang siswa di kelas, dia tidak mengganggu temannya, juga dia tidak ribut, tetapi perhatian terhadap pelajaran yang saya berikan itu dia kurang, bahkan berulang kali pertemuan berikutnya juga dia. Nah, dia tidak mengikuti stimulus respon yang di awal saya berikan, tetapi dia mengabaikan karena yang waktu itu belum saya ketahui. Nah, kalau berbicara stimulus respon, pasti saya sebagai guru malah kenapa anak itu tidak memperhatikan pelajaran. Tapi menurut teori kontrol, sikap saya tidak seperti itu. Sikap saya semestinya begini. Anak ini berulang kali tidak perhatian dengan saya, jangan-jangan ada sesuatu. Ya, jangan-jangan ada sesuatu, maka saya akan tanyakan. Jadi konsepnya di teori kontrol itu setiap tindakan ada alasan. Nah, saya berusaha setelah masuk CGP, saya berusaha mencari alasan kenapa anak ini berbuat tidak memperhatikan secara berulang. Jadi saya suruh menulis di buku kertas dengan tanpa berisi nama, yaitu saya suruh merubah tulisannya dengan catatan dia tidak takut mengungkapkan apa isi hatinya dari semua kelas. Dari kesimpulannya yang saya kumpulkan itu, sebagian besar anak itu menginginkan saya, misalnya dalam menurunkan rumus, bagaimana biar menyenangkan. Sudah itu dari presentasi yang saya cek itu hampir 80% menginginkan saya belajar mengajar matematika itu belajar yang menyenangkan. Itu intinya. Nah, ini yang namanya teori kontrol yang akan kita kembangkan berikutnya untuk menghindari stimulus respon yang saya berikan tadi. Jadi stimulus responnya kan saya berikan tadi ya, misalnya memberikan bonus nilai siapa yang aktif. Nah, hal-hal seperti ini diharapkan ke depannya dikurangi, tetapi lebih kepada siswa itu nanti yang akan saya bicarakan teori kebalikan. Oke, lanjut. Ini salah satu perbedaan stimulus respon dibandingkan teori kontrol yang berkaitan dengan dunia. Tidak perlu saya sebutkan semuanya, saya sebagian hal-hal yang penting. Misalnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan seperti tadi kan anaknya tidak mau perhatian terhadap pelajaran matematika. Jadi saya menganggap itu sebuah kesalahan, itu stimulus respon. Tetapi di teori kontrol menganggap bahwa setiap tindakan itu ada alasannya. Jadi saya menggali alasannya kenapa dia melakukan itu. Itu salah satu perbedaan stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Masih banyak yang lain. Jadi yang lain mungkin yang sesuai dengan keadaan kita, terutama anak-anak, bagian yang pertama, di stimulus respon itu menganggap kebutuhan kita sama. Jadi anak yang tadi seolah-olah saya mengajak biar dia mengikuti keinginan saya. Tetapi di teori kontrol kita harus memahami sebagai guru bahwa setiap kebutuhan itu berbeda-beda. Oke, lanjut. Nah, disiplin
positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti yang sudah ada di depan, yaitu disiplin yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dari orang lain. Misalnya, sebagai contoh, misalnya ada anak yang datang ke sekolah itu rutin seperti kelas 4A, ada beberapa anak yang saya lihat rutin secara konsisten dia datang tepat waktu, bahkan sebelum waktu yang biasa. Jadi kita memunculkan kalau anak-anak itu buru-buru datang ke sekolah dengan alasan nanti diketahui oleh Pak Pasek saya kena sanksi, atau diketahui oleh guru piket nanti saya kena sanksi. Tetapi ada anak yang tadi saya sebutkan di kelas 9A bahwa datang ke sekolah, tetapi dengan alasan di kelas saya datang ke sekolah saya malu sama teman-teman yang apalagi kalau saya pikir saya malu, berarti saya tidak menghormati teman. Nah, motivasi intrinsik yang ada alasan di 9A tadi yang saya sebutkan, itulah yang perlu kita kembangkan ke depannya sedikit demi sedikit. Tidak dengan alasan saya menggunakan masker karena takut nanti kena sanksi. Tapi saya menggunakan masker di motivasi intrinsik itu, saya menggunakan masker karena alasan apa? Kesehatan. Nanti kalau saya menyebarkan virus bisa membuat orang lain jadi sakit. Nah, itu disiplin positif versi Ki Hajar Dewantara. Disiplin yang berdasarkan Ki Hajar Dewantara ini ternyata memiliki persamaan dengan disiplin yang disampaikan oleh Diana Bosen yang dari Barat. Jadi memiliki kesamaan, yaitu kesamaan sama-sama disiplin positif itu bertujuan untuk mencapai nilai tujuan yang mulia. Yang mulia itu yang mana dimaksudkan yang mulia? Jadi ada nilai-nilai kebajikan, bukan kebijakan, nilai kebajikan yang demikian banyak yang sudah diakui oleh secara universal. Makanya ada menyebut nilai-nilai kebajikan universal ini. Tujuan disiplin positif saya ulangi bahwa tujuan mulia yaitu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Seperti yang tadi saya sampaikan di 9A, nilai kebajikannya itu kan menghormati teman-temannya yang sudah rajin, yaitu menghormati sekolahnya. Itu nilai kebajikan yang dimasukkan, tidak dengan alasan saya datang ke sekolah saya takut kena sanksi dari Pak Pasek misalnya demikian. Sudah itu nilai kebajikan yang bersifat universal itu banyak, saya punya datanya, filenya. Tetapi di Indonesia berdasarkan kurikulum Merdeka, nilai kebajikan itu disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, yaitu nilai kebajikan yang termuat di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita mengacu pada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, yaitu Kamis dan Jumat di jam-jam terakhir. Sekali lagi saya ulang, ini nilai kebajikan universal yang tidak membeda-bedakan antara ras, agama, golongan dan lain-lainnya. Jadi kita mengacu profil pelajar Pancasila. Di masing-masing dimensi ini ada bagiannya subdimensi, ya ada elemen dan lain-lainnya. Yang kedepannya kalau ada waktu itu yang akan kita perdalam, terutama di kegiatan proyek hari Sabtu. Jadi bisa lanjutkan. Nah, kembali kepada alasan tadi. Kalau tadi siswa, misalnya sekarang saya analogikan kepada seorang guru, misalnya Pak Pasek secara konsisten datang pagi-pagi tanpa kalau saya lihatnya tanpa pernah mencet bahasa Balinya, selalu datang lebih awal. Ini ada tiga alasan kemungkinan dari Pak Pasek. Sekarang bisa saja Pak Pasek memberikan jawaban dari yang ketiga ada. Pertama karena alasan alasan ada dua bagian, ada alasan eksternal dan ada muncul dari dirinya sendiri. Itu ada dari eksternal, misalnya karena takut mendapat sanksi dari kepala sekolah atau takut nanti kena final dari absen digital. Dari luar motivasinya Pak Pasek dari luar dalam menggunakan motivasi itu.
Tetapi saya punya keyakinan bahwa Pak Pasek itu memiliki motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga yaitu tujuan disiplin positif yang sesungguhnya muncul dari dalam dirinya sendiri. Misalnya kalau saya datang ke lomba, nanti muridnya bukan orang yang semangat masuk, dirakit naik masuk. Itu namanya motivasi secara internal dari dalam diri sendiri, atau bisa beralasan kalau saya siaman masuk, saya mau jadi apa ke depannya. Itu motivasi internal. Oke. Nanti kita bicara yang terakhir dari saya itu restitusi. Restitusi ini mungkin prakteknya akan disampaikan oleh Bu Astri ini, sudah itu menarik sekali nanti untuk disiplin yang terakhir nanti. Tetapi sekarang, nah yang pertama dari hukuman, yaitu alasan yang kedua kemungkinan Pak Pasek karena ingin mendapatkan penghargaan dari Pak Kepala Sekolah atau dari sekolah. Kalau saya datang terus lebih awal, bisa saya nanti di akhir akan mendapatkan hadiah dari sekolah, diberikan hadiah berupa apa misalnya. Itu motivasi eksternal. Ada dua. Yang pertama karena takut Pak Pasek hukuman, atau yang eksternal yang kedua karena ingin mendapatkan hadiah. Tetapi kalau Pak Pasek dengan alasan motivasi internal, intrinsik dari dirinya sendiri, karena alasannya yang berat ya, jadi mesti yang paling semangat. Kemudian dia tengah-tengah itu internal. Lanjut. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, tujuan utama dari disiplin positif adalah disiplin yang nomor 3. Nomor 3 tadi kan sudah tadi yang intrinsik gitu. Tujuannya yang paling utama, intrinsik, motivasi yang ketiga. Lanjut. Tak perlu saya sampaikan lagi. Nah, ini sekarang restitusi. Restitusi kalau menurut Dian Gosem, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki, mencari solusi kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Jadi restitusi itu tujuannya karakter. Misalnya saya kembalikan ke kasusnya yang sudah anak itu sudah sana mengambil uang temannya. Kalau mungkin siswa yang lain, tapi karena saudara sana itu memiliki kelainan, setelah diketahui dia mengambil uang temannya, bisa saja dia tidak enak masuk ke ruang kelasnya karena merasa malu. Tapi dia kan lain, ada kelainan sedikit, jadi biasa-biasa saja. Jika siswa yang lain setelah diketahui mengambil uang temannya, ampun kenten ternyata masuk ke kelasnya, ke kelas 9B karena salah, karena tidak bertawanan, maka kita sebagai guru memerankan teori-teori restitusi ini kayak gimana caranya biar dia kembali ke kelompoknya dengan kelompok kelasnya, kembali ke kelas 9B, tapi dengan karakter yang lebih baik, bisa mengembalikan anaknya. Nanti langkah-langkah prakteknya kan akan disampaikan oleh Bu Astri di sana, lebih menarik prakteknya ketimbang teori-teori, tapi teori lebih penting seiring berjalannya praktek. Nah sekarang lanjutkan. Contoh pertanyaan, misalnya saudara sana mengalami masalah yang seperti tadi, yang mengambil uang di kelas temannya. Jika misalnya Pak Pasek ingin memberikan hukuman kepada saudara sana, pasti Pak Pasek mengatakan begini, saudara sana peraturannya sudah jelas, jadi kamu tidak mau harus mengembalikan uangnya. Dengan suara lantang mengatakan demikian Pak Pasek. Nah walaupun yang diberikan itu sesuai dengan kesalahannya mengembalikan uang, tetapi nadanya Pak Pasek itu tidak mengenakan dengan suara lantang dan keras, tetap itu masuk tergolong hukuman. Ya, kamu pokoknya sindari kengkeng caranya coba yang di situ. Padahal bisa saja anak itu uangnya sudah habis, orang tuanya tidak bisa, tetapi Pak Pasek mengatakan harus dengan nada yang tegas, keras, maka itu termasuk sebagai hukuman.
Nah, setelah itu yang konsekuensi. Apa pertanyaannya? Konsekuensi kalau berkaitan dengan kasusnya saudara Sanil, dia sudah nyata mengambil uang. Pertanyaan konsekuensinya, kita bertanya kepada saudara Sanil, apa peraturannya yang berkaitan dengan kasus atau kesalahan yang saudara Sanil lakukan hari ini? Tanya peraturan. Jadi saudaranya menjawab, peraturannya kalau saya mengambil uang, maka saya harus mengembalikan uang. Oke, terus pertanyaan kedua sekarang bertanya kepada Pak saudara Sanil lagi, mampukah kamu melakukan mengembalikan uang itu, mampu apa tidak? Jadi beda dengan yang pertama tadi, harus pokoknya. Tapi di konsekuensi itu kita bertanya, mampu kamu mengembalikan? Misalnya Kristiani pun telah, mungkin orang tua tak bisa yang segala ini. Nah sekarang yang di perbedaannya dengan di konsekuensi itu, setelah BBC bisa tidak mendapatkan kembaliannya, atau bisa mendapatkan kembaliannya dari sekolah yang mengembalikan. Terus apa konsekuensi bagi saudara Sanil yang tidak bisa mengembalikan? Tetap diberikan konsekuensi dengan catatan konsekuensinya itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau tidak sesuai, berarti hukuman akan masuk. Jadi hukuman bisa sesuai tapi dengan nada keras. Dan itu tidak sesuai, misalnya dia mencuri uang tapi kita menyuruh lari keliling lapangan sebanyak 10 kali, itu sudah masuk hukuman karena tidak sesuai. Tapi yang sesuai kayak tadi sudah harus. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya kalau Pak Pasek menggunakan restitusi, jadi disiplin positif. Jadi konsekuensi juga masuk sebagai disiplin positif, tetapi berbeda dengan restitusi. Di restitusi, Pak Pasek pasti menyampaikan pertanyaan ini. Apa keyakinan yang kamu sudah yakini di kelas bersama? Maksudnya kita ada keyakinan kelas dan arahkan di keyakinan kelas, misalnya tidak menghormati barang milik orang lain, itu misalnya keyakinan kelasnya. Berarti Pak Pasek mengatakan apa keyakinan yang kamu yakini di kelas, lalu siswanya lupa. Akhirnya Pak Pasek mengatakan di keyakinan kelas kamu kan sudah membuat bersama teman-temannya dan juga bersama guru menghormati milik barang orang lain. Jadi kita arahkan ke sana. Terus pertanyaan yang ketiga, setelah menanyakan yang pertama, baru Pak Pasek menanyakan apa alasan kamu melakukan ini. Alasannya yang begitu lapis, walaupun lapis tapi yang penting panjang lebih banyak. Nah sekarang dengan lugas lagi bertanya Pak Pasek, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang bisa dilakukan? Misalnya sudah sana mengatakan begini, saya akan mengembalikan uang yang saya sudah ambil, kebetulan saya bisa mengembalikan. Tetapi kalau seperti tadi jawabannya tidak bisa mengembalikan, kita tidak bisa memaksakan hal itu. Jadi bisa ditangani dengan memberikan sesuatu sikap kepada saudara Sanil, sekali lagi yang bisa mengembalikan ke kelompoknya masing-masing dengan karakter yang lebih baik, walaupun tidak mengambilkan uang. Misalnya sekolah yang akan menangani uang yang diambil, jadi kita berikan kepada anaknya kesempatan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya nanti saya akan berusaha berulang kali ke kelas minta maaf sama teman-teman, terutama yang bilang, dan itu gurunya punya peranan agar anaknya itu tidak sampai berada di sekolah karena malu ke kelasnya, tetapi mengembalikan ke kelasnya dengan karakter yang lebih baik. Jadi di antara tiga itu, maka orientasi disiplin positif itu adalah orientasi yang ketiga, tapi tidak dilarang menggunakan yang kedua, karena yang kedua juga merupakan disiplin positif. Jadi ada istilahnya identitas gagal, itu disiplin yang pertama, dan itu disiplin yang kedua dan ketiga itu di istilahnya identitas sukses. Sudah, sekarang saya lanjutkan lagi sedikit. Nah sekarang bisa teman-teman biar udah
Saya hitung 1, 2, 3, masing-masing hitung 1, 2, 3 dengan tujuan nanti menjawab ini secara bersama-sama. Mulai dari ibu tenang 1, 2, apa? 3. Jadi Hasan, satu mulai dari 1 dan hitung ini belum sana 1, 2, 3. Lanjutkan Master ini 1, 2, 3. Bukan ya? 1, 2. Bu Murni 1, 2, sudah 3. Nah sekarang Ibu Agnes 1. Nah sekarang bentuk kelompok 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 2. Nah, buahnya bisa nambah lagi kelompok yang lain. Bersatu menyuruh siswa yang terlambat ke sekolah untuk mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali menulis. Ya, hukuman. Kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali dan menggunakan masker di sekolah hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor 5, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nomor 6, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 1 menit untuk pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK sudah terlambat 1 menit. Sudah itu karena tadi teman-temannya sudah pemanasan, berarti dia kan bikin pemanasan dari masa konsekuensi. Yang terakhir, seorang siswa tertidur di kelasnya saat pelajaran. Guru bertanya apa yang kamu sudah yakini bersama di kelas, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Sudah sekarang saya lanjutkan yang berikutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Misalnya yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa? Kalau muridnya bisa jalankan suruh menggunakan. Jadi biasanya muridnya menggunakan helm itu biasanya karena alasan takut adalah bilang. Dan itu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Alasannya apa? Jadi alasannya kesehatan. Yang pertama alasannya kan keamanan keselamatan. Yang kedua kesehatan. Alasan inilah yang perlu dikembangkan kepada siswa, bukan karena alasan takut kena tilang atau yang takut kena sanksi dari sekolah dan rumah. Nah, itulah tujuan yang ditulis di keyakinan kelas itu adalah tadi keselamatan dan kesehatan. Tetapi syarat menuliskan keyakinan kelas itu dengan nada-nada positif yang sifatnya menantang siswa untuk mengerjakan, untuk melaksanakan. Misalnya tadi keselamatan apa? Kami siswa kelas 7B dengan senang hati akan menjaga keselamatan diri maupun orang lain. Itu kalimat positif yang diharapkan di keyakinan kelas, bukan dengan kata keselamatan walaupun boleh, tetapi prinsipnya di keyakinan kelas itu lebih abstrak tetapi nadanya positif. Ya, lanjut. Nah, ini tahapan-tahapan menuliskan keyakinan kelas ya. Tidak perlu saya bacakan. Nanti siapa yang teman-teman wali yang belum lolos di PMM membuat disiplin positif, membuat aksi nyata, buat keyakinan kelas dengan langkah-langkah seperti ini. Ini langkah-langkahnya, dan ada 5. Yang terakhir, misalnya kayak seperti saya di kelas itu berikan masing-masing orang kertas, yaitu berkelompok. Masing-masing orang itu menuliskan dulu keyakinan
yang mereka inginkan di kelasnya masing-masing kelompok orang. Nah setelah itu baru di kelompoknya membahas, ada 4 orang misalnya menuliskan yang sama itu dibuat ditulis sekali, dibawa ke pleno nanti. Buat pleno masing-masing kelompok menyampaikan banyak cara-caranya. Jadi model saya seperti itu, sehingga tidak perlu gurunya terlalu banyak mengecek per siswa keyakinan kelasnya itu jadi gabung. Sudah. Yang terakhir baru menyepakati bersama di kelas. Oke. Nah seperti tadi ya, wajib menggunakan masker. Bagi yang sakit silakan permisi ke UKS. Itu jadikan 1. Peraturan kelasnya yang 1 dan 2 dijadikan 1 menjadi keyakinan kelas. Alasannya kesehatan tadi. Dan itu yang ketiga, tidak menyela, memotong orang lain saat berbicara. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati, saling menghormati. Jadi yang keempat, hadir paling lambat 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga termasuk menghormati guru, menghormati temannya yang sudah datang lebih awal. Terus membuang sampah pada tempatnya, itu termasuk keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas dan lain-lainnya. Yaitu dilarang dilarang duduk di atas meja apa? Sopan. Sudah itu dilarang melakukan kekerasan. Apa? Sama tadi juga termasuk menghormati orang lain, menjaga keselamatan orang lain, dan bisa juga yang lain. Dan itu rajin melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang terakhir, keluar masuk ruang kelas saat pembelajaran seizin guru. Apa? Disiplin ini mengejar itu disiplin. Jadi kita mau yang menghormati guru, menghormati temannya juga. Lanjut. Ya sudah selesai, biar ada tayangan dari aksi nyata keyakinan kelas. Saya tayangkan sebentar aja, mungkin tidak sampai 3 menit nih. Nah ini yang akan saya kirim kembali keyakinan kelas yang akan saya kirim kembali ke PMM. Karena sebelumnya saya belum terima, waktu itu belum masuk CGP, jadi ini yang akan saya kirim. Nanti saya akan mengeser ke Bapak Ibu, persiapan silakan berkomentar. Ini salah satu keyakinan kelas. Halo, ini pertama saya menjelaskan dulu mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Guru memberikan contoh peraturan kelas. Sudah itu mengarahkan siswa ke keyakinan kelas, yaitu pendalam, dan gurunya memberikan kertas dan anak-anak menyampaikan tulisannya di masing-masing kelompok, menyampaikan tulisannya. Selanjutnya bekerja mereka di kelompok. Sekarang masing koordinator kelompok itu menyampaikan di pleno di hadapan guru, di hadapan kelompok yang lain menyampaikan pleno. Sudah, lanjutkan. Perwakilan kelompok dan guru mengulas keyakinan kelas yang sudah dibacakan di masing-masing kelompok. Jadi ada beberapa kelompok, gurunya dan muridnya membantu mengulas mana yang sama jadikan 1. Kalau tadi semua diulas kan terlalu lama, jadi basisnya kelompok itu. Jadi Bapak Ibu membuat keyakinan kelas nanti, terutama wali kelas itu bisa dengan basis yang lain. Bagaimana caranya biar lebih efektif? Ini perwakilan kelompok dan guru memilah keyakinan kelas yang dianggap penting, yang sama ditulis sekali, yang perlu diperbaiki kalimatnya menjadi kalimat positif, diperbaiki. Lanjut, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Ya, kalimat yang tadi kesehatan dirubah jadi kami kelas 7B peduli kesehatan. Kelas 7B peduli kesehatan, peduli kebersihan lingkungan dan lain-lainnya. Sudah lanjutkan. Nah setelah guru dan perwakilan murid dan bersama-sama mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif, baru disampaikan kesimpulannya di hadapan anak-anak secara keseluruhan. Jadi ini yang keyakinan kelas yang mungkin juga perlu perbaikan, nanti akan disempurnakan. Nah waktu PMM belum saya masuk CGP, keyakinan kelas yang saya sampaikan di PMM ditolak dan sudah diberikan penjelasan di mana kekurangannya, dan saya berusaha untuk memperbaiki.
Mudah-mudahan ini nanti bisa diterima atau terakhir akan perlu saya juga tambah dan perbaiki. Oke, terima kasih dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti dengan tekun dengan wajah-wajah yang cerah. Bapak kelas Pak RT, terima kasih banyak. Nanti misalnya banyak materi yang perlu saya sampaikan, tapi karena sudah siang, mudah-mudahan di hari lain kita bisa bertemu kembali dengan penampilan yang lebih baik. Ya, dengan penampilan yang lebih baik. Mudah-mudahan harapan saya, mudah-mudahan dengan penampilan saya hari ini bersama Bu Astri tidak mengakibatkan teman-teman yang bisa tampil itu bohong begitu. Jadi saya tujuannya satu-satunya menginspirasi, ya. Tidak ada yang masuk yang lain. Tidak ada yang ingin jadi kepala sekolah, saya belum berbicara yang itu. Hanya akan dilakukan oleh Ibu Nyoman Astri. Saya cuma minta Bapak Ibu memperlihatkan telunjuk di depan matanya, ditaruh telunjuk di depan matanya, dilihat sekali telunjuknya, kemudian putar telunjuknya dengan cepat, putar. Tugas Bapak Ibu adalah mengikuti apa yang saya sampaikan. Siap? Oke, hitungan ketiga saya hitung mundur. Putar. 3, 2, 1, pegang dahi. Perintahnya adalah seperti yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Baik, jadi Pak Komang ada yang belum konsentrasi. Oke, sekarang setelah ini ada konsentrasi ya. Cuma sekali aja biar lama ya. Nanti lagi. Baik, tadi Ibu Bapak sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Sudiare tentang disiplin positif, dan sekarang tugas saya adalah menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelumnya saya mau memberikan pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Pertanyaannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 8A di sebuah SMP, katakanlah SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 8A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni itu sering meminta dengan paksa uang mereka. Nah, jika Ibu Bapak menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Kemudian menurut Ibu Bapak, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu semua? Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berada di situasinya Bu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Si Doni ini sering meminta uang temennya dengan paksa. Ya, katakanlah malah. Nah, kalau Ibu Bapak sebagai wali kelasnya selalu mendapatkan laporan dari temannya Doni tentang apa yang dilakukan oleh Doni, kira-kira Ibu, tindakan yang akan Bapak Ibu ambil apa? Memanggil Doni. Ya, memanggil Doni ya. Baik, kita akan identifikasi apa yang harus kita lakukan ya. Kita setuju seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sudiare tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Doni tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ataupun
tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tentu Doni melakukan hal itu pasti memiliki tujuan, dan salah satu alasan Doni melakukan itu barangkali dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi, maka dia melakukan tindakan tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia ini, dia melakukan tindakan, bisa tindakan yang bersifat positif, bisa juga yang bersifat negatif. Ya. Nah, tindakan yang dilakukan itu baik positif maupun negatif merupakan usaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sampai di sana jelas Bapak Ibu? Baik, kita lanjut ya. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan yang keempat, kesenangan atau fun. Dan kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Kita akan bahas satu-satu dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan ini bisa bersifat fisiologis, biologis, maupun psikologis. Yang fisiologis ini terdiri dari kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan adanya rumah, kemudian juga yang terpenting adalah makanan. Sedangkan kebutuhan biologis adalah bagian dari proses reproduksi. Bahwa kita bereproduksi itu salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan jenis, memperoleh keturunan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan akan perasaan aman untuk bertahan hidup. Nah, kira-kira kalau kita kaitkan dengan kasus yang dilakukan oleh Doni, kira-kira kalau Bapak Ibu bertanya atau Bu Ambar bertanya, Doni, kenapa kamu meminta uang temanmu dengan paksa? Kira-kira menurut Bapak Ibu, jawabannya Doni gimana? Mau belanja. Nah, kalau misalnya jawabannya Doni seperti ini, Ibu, saya meminta uang dari teman-teman karena saya lapar. Saya nggak dikasih bekal sama ibu saya. Berarti dari 3 kebutuhan ini yang ingin dipenuhi apa? Fisiologis. Ya, jadi Doni melakukan meminta uang dengan paksa pada temannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya untuk bertahan hidup, yaitu makan. Ya, kemudian kasus yang kedua, bukan kasus yang kedua tapi kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima atau love and belonging. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis yang meliputi hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak yang kebutuhan kasih sayangnya ini sudah terpenuhi, biasanya dia akan dekat dengan orang tuanya. Kemudian menganggap bahwa teman itu penting. Kemudian suka bekerja dalam kelompok dan dia belajar karena dia suka sama gurunya. Jika kita kaitkan dengan apa yang dilakukan Doni atau kasusnya Doni tadi, kalau Bapak nanya seperti tadi, Doni, kenapa kamu minta
uang pada temanmu dengan paksa? Iseng. Nah, kira-kira begini, Ibu, saya minta uang teman dengan paksa agar nanti teman-teman melaporkan saya sama Bu Ambar. Kalau Bu Ambar udah panggil saya, jadi Bu Ambar perhatian dong sama saya. Nah, kemudian Bu Ambar nanti kasih tahu ibu bapak saya bahwa saya melakukan ini. Jadi ibu saya perhatian sama saya. Nah, berarti kalau seperti itu, jawabannya si Doni ya memang dia memerlukan ini, kebutuhan dasar hidupnya ini belum terpenuhi. Ya, belum terpenuhi dia. Makanya dia melakukan minta uang dengan paksa itu. Jelas Bapak Ibu? Oke, yang ketiga, kebutuhan dasar akan penguasaan atau power. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, kemudian didengarkan dan rasa harga diri, meliputi keinginan untuk dianggap dia itu berharga. Kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensinya diakui, dihormati, dan ingin meninggalkan pengaruh. Pertanyaan yang sama jika disampaikan oleh Bu Ambar, kira-kira kalau Doni ingin memenuhi kebutuhan akan penguasaan ini, kira-kira Doni jawabannya apa ya? Apa ya Bapak Ibu? Ibu, saya minta uang dari teman dengan paksa karena teman-teman gak berani sama saya. Penguasaan kan? Dia gak berani sama saya. Dia takut sama saya. Nah, akhirnya dia ingin diakui kemampuannya gitu. Kemampuan dalam hal yang negatif. Tadi kembali ke awal tujuannya, tindakannya bisa positif bisa negatif kan? Nah, ini dia kemampuan negatifnya yang ingin diakui gitu. Ya, jadi dia ingin kebutuhan akan pengakuannya belum terpenuhi. Jadi si Doni itu belum terpenuhi, belum diakui oleh teman-temannya. Makanya dia melakukan itu. Lanjut yang keempat, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan pilihan merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan ini perlu banyak bergerak, kemudian suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan suka dengan hal-hal yang baru. Masih tetap di pertanyaan yang sama. Bu Ambar nanya, Doni, tadi kamu minta uang temennya kamu, alasannya apa? Coba-coba apa ya? Coba-coba jadi preman. Ya senang aja. Nah, misalnya gini jawabannya si Doni. Ibu, saya pengen makanan yang lain. Saya ingin mencoba makanan baru. Di rumah saya selalu dikasih tempe saja sama telur. Di kantin tuh ada chicken nugget. Kemudian ada yang lain, saya pengen gitu. Makanya tapi saya nggak punya uang. Ya makanya saya minta uang teman dengan paksa. Nah, dia ingin mencoba hal-hal yang baru untuk ya itu kira-kira ya. Ada pendapat yang lain mungkin tentang kebebasan? Ada? Lanjut. Oke, lanjut. Kebutuhan akan kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak dengan kebutuhan ini biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Dia menikmati apa yang dia lakukan. Ini garis bawahnya ini menikmati apa yang mereka lakukan.
akan berkonsentrasi saat mengerjakan hal yang disukai. Suka permainan dan mengoleksi barang, suka bergurau, melucu, menggemaskan, semata-mata untuk mendapatkan kesenangan. Jika dikaitkan dengan kasusnya Doni, kira-kira jawabannya Doni kalau ditanya apa ya? Dia menikmati apa yang dia lakukan. Ya saya senang aja lihat teman-teman kalau diambil uangnya tuh mukanya lucu-lucu gitu ya. Senang aja saya lihat Bu, saya dikejar ya, seperti itu dia ingin fun, senang gitu ya. Oke. Di awal kita sudah tadi sudah saya sampaikan bahwa segala suatu tindakan pasti ada alasannya. Dan ini hal seperti ini tidak hanya dilakukan oleh murid, orang dewasa pun juga bisa melakukan ini. Misalnya nih, saya kasih contoh ilustrasi identifikasi kebutuhan dasar. Nah, Pak Anang adalah kepala sekolah baru yang ditugaskan di SMP katakanlah Insan Cendekia. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Anang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadirannya Pak Anang. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif akan kebijakan-kebijakannya. Dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru bulanan. Salah satunya adalah Pak Roy. Dalam rapat guru, Pak Roy seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Anang tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Roy. Ini karena sebelumnya Pak Roy ini dikenal sebagai guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila mengikuti rapat. Pak Heru, sahabatnya Pak Roy, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Kita akan identifikasi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Pak Roy ini jawab, iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat kepala sekolah baru itu kebingungan kalau tanya-tanya di rapat. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Pak Roy? Ayo, kebutuhan dasar apa Pak Guru? Iya, betul sekali, kesenangan. Dia ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Soal yang kedua, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Kalau itu, kira-kira yang ingin dipenuhi kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar apa? Apa Pak? Love and belonging. Tepuk tangan. Betul, love and belonging. Ini Bapak yang lain gimana nih? Belum konsentrasi, kurang konsentrasinya. Oke, pertanyaan yang ketiga harus bisa ya. Ya, misalnya nih, jawabannya Pak Roy kayak gini. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Heru. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatannya nggak paham? Malu dong. Kebutuhan apa? Betul. Tepuk tangan dong, Pak Butut. Ya. Pertanyaan terakhir. Gaya ngomongnya Pak Anang itu monoton sekali ya. Bosan jadinya mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja. Nggak ada cara lain yang untuk menyampaikan materi. Kebutuhan akan apa? Kebutuhan akan? Kebutuhan akan? Betul, kebebasan. Ya, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya kebebasan. Baik, demikian untuk materi pertama. Ada yang mungkin kita akan diskusikan Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Bisa diterima atau ada yang disampaikan? Terima kasih
Jadi dari apa yang disampaikan Bu Nyoman, saya semakin intinya bisa melihat diri sendiri bahwa ketika misalnya Bapak Ibu guru menyampaikan sesuatu, kemudian alasan sesuatu, saya akan berusaha memikirkan kira-kira kebutuhan dasar apa sih maksudnya sampai menyampaikan A, menyampaikan B, menyampaikan C. Jadi kesana jadinya lebih berpikir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kasusnya Bu Ambar dan Doni selaku siswa. Jadi sebaiknya kita selaku wali nanti mampu melihat kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jika ada siswa yang nakal, bandel, ataupun ada siswa yang bermasalah, penyampaian teman-teman tadi dipanggil siswanya. Setelah dipanggil apa? Ya seperti tadi kita identifikasi kebutuhan dasar apa yang memang ada pada siswa tersebut. Kemudian kita bersama-sama mencari solusinya. Oke, itu teman-teman. Ya, saya sepakat Bapak. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa mengidentifikasi, sudah mulai berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang sebenarnya anak-anak kita ingin penuhi. Kalau dia melakukan suatu tindakan yang negatif, bukan hanya guru wali, barangkali guru mata pelajaran juga bisa harus melakukan itu, karena paling sering ke kelas kan ibu guru mata pelajaran. Ya. Baik, siap Bapak Ibu mengidentifikasi? Siap ya, kita sama-sama akan melakukan itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak, saya lanjut ke materi yang kedua. Oke, materi yang kedua adalah posisi kontrol. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mendengar tentang posisi kontrol yang disampaikan oleh Pak Putu Sudiare secara singkat. Nah, sekarang saya menyampaikan lagi tentang posisi kontrol. Pelanggaran, tindakan indisipliner, kemudian kesalahan. Ini adalah tindakan-tindakan yang mungkin sering dilakukan oleh anak didik kita. Jangankan anak didik kita juga mungkin pernah, nggak pernah ya, mungkin pernah melakukan salah satu atau salah dua dari tiga ini, tindakan-tindakan ini. Nah tentu saya akan menayangkan video singkat, akan kita tonton ya. Ini anak ini ngapain? Iya, tidur pulas sekali tidurnya ini. Ya, sampai disuting sama gurunya dalam suatu pelajaran. Ya. Ya. Udah ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jika Bapak Ibu melihat atau mengalami kejadian ini di kelas Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dibiarkan dekat bebasnya. Bermacam-macam jawabannya ya. Ada yang dibiarkan, ada yang dibangunkan, diberikan kebebasan. Saya pernah Bapak Ibu, dari awal saya masuk ke kelas, persis di kelas ini, si anak duduk di tempatnya duduk ini ya. Si anak duduk di sini. Waktu itu ada orderan di dalam. Jadi kan anak-anak begadang itu sampai pagi. Dia tidurnya pulas sekali Bapak Ibu. Sampai saya tepuk tangan pun dia nggak bangun, tidak merespon. Ditepuk tanganin sampai berakhirlah pembelajaran saya. Saya memang biarkan anak itu karena dia sudah tertidur pulas. Ya saya biarkan. Kemudian ketika saya ingin mengakhiri pembelajaran saya minta anak-anak itu untuk bertepuk tangan yang keras sekali lagi
Tetapi ketika si anak bangun, saya minta anak itu yang lain tidak tertawa agar dia tidak malu. Kemudian ketika sudah bertepuk tangan, teman-temannya akhirnya bangun dari kelakapan itu, kepupungan bahasa Bali, matanya merah karena baru bangun gitu, bingung. Nah, teman-temannya nahan tawa barangkali itu, tapi dia sedikit agak terobati mungkin malunya karena teman-teman tidak tertawa. Nah, akhirnya saya suruh cuci muka di wastafel. Nah, itu kejadian yang persis sekali dengan video ini. Nah, menurut Dr. Diane Gosen, beliau berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan suatu kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi kontrol teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Ini nanti Ibu akan dapatkan juga di PMM disiplin positif. Udah bahkan udah buka ya, udah membuka itu, mungkin diingat-ingat kembali. Kita mulai dari yang pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih lama lagi. Lanjut ya. Gestur dari posisi kontrol penghukum, nada suaranya tinggi, matanya melotot, jari nunjuk-nunjuk, menghardik. Ini kalau orang tua di rumah barangkali seperti ini. Siapa yang sebagai orang tua seperti itu di rumah? Adi, kamu ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Misalnya seperti itu dia menghardik. Hasilnya kemungkinan murid akan marah, tetapi tidak bisa mengekspresikan kemarahan. Karena tidak bisa mengekspresikan kemarahannya, dia akan mendendam jadinya. Ada rasa dendam pada guru tersebut yang menghardik dia. Atau jika dia berani melawan, berarti dia bersifat agresif, akan lebih agresif kan gitu. Nah, barangkali kalau yang mendendam ini diam-diam nanti pulang sekolah kita bangun motor kita udah kempes. Nah, barangkali dia bisa melakukan itu karena dia mendendam. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau bahkan rendah diri. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada si anak. Kelihatannya wajahnya lesu gitu. Adi, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali bikin ibu kecewa. Ibu benar-benar kecewa sekali. Biasanya sambil nepuk-nepuk punggung sih, punggungnya siswa gitu. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan guru atau orang tuanya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal karena dia tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dalam hal ini dia sudah mengecewakan gurunya. Terkadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum
karena dia akan merasa menjadi pribadi yang gagal, gitu ya. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kontrol yang ketiga adalah kontrol sebagai teman. Ini barangkali yang paling sering ya. Kalau saya lihat Pak Rosa ini posisi kontrol ini dipakai. Pak Agung juga posisi kontrol ini yang dipakai. Pak Hermawan barangkali dengan anak-anak kelas 9 posisi kontrol ini juga dipakai. Gitu ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakan persuasif, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat ke murid, matanya tersenyum jenaka. Nah, kayak gini nih omongannya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Atau sudah nepuk-nepuk lagi? Gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini. Gitu. Komunikasinya. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Si anak ini ya, bisa positif, bisa negatif. Positifnya adalah terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Namun negatifnya, murid akan tergantung pada bapak itu saja, pada guru itu saja. Kemudian murid akan membeda-bedakan perlakuannya dia dengan guru lain. Kalau guru lain nyuruh, dia tidak mau. Kalau dia perlu, pasti dia nyari pak gurunya yang beda tadi, gitu. Kalau gurunya yang lain nggak percaya dia, nggak mau dia. Kira-kira ada nggak anak didik kita seperti itu di sini? Berarti kalau ada, berarti kita harus mengubah posisi kontrol kita. Ya agar anak-anak tidak membeda-bedakan. Tapi kalau guru ini nyuruh nggak mau, guru yang lain, guru yang itu nyuruh mau, gitu. Ini kalau kita memposisikan diri kita sebagai kontrol teman. Selanjutnya posisi yang keempat, ini pemantau. Nih di sini nih yang menjadi pemantau tuh banyak. Nah kita menjadi pemantau banyak ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Guru memisahkan hubungan pribadi dengan murid dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Gesturnya, nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Formal sekali bahasanya. Hasilnya, murid di sini akan memahami konsekuensi dari tindakannya. Namun di sisi lain, ya ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Ya karena dia harus tinggal di dalam kelas selama 15 menit, sedangkan teman-temannya istirahat. Gak nyaman dia. Nah ini yang pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol manager. Posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid.
Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apa besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, itu contoh komunikasinya. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Tentu tetap dengan bimbingan guru. Nah, demikian 5 posisi kontrol. Kira-kira kita ada di posisi yang mana dari kelima posisi kontrol tersebut? Nah, itu yang perlu kita gali, kita tanyakan pada diri kita, dan kita mulai berusaha untuk memposisikan diri kita di posisi kontrol manager. Nah, sampai di sini untuk materi posisi kontrol. Ada yang kita diskusikan? Ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Lewat ya, lanjut ya. Lanjut. Oke. Oke, ini materi kita yang terakhir. Jadi gambarnya nggak cocok mungkin sehingga dikomentari gambarnya. Sengaja saya buat itu karena sudah siang, artinya apa? Iya, konsentrasi ya. Meskipun di sini dia sudah mau ngambil makanan, karena sudah siang. Gitu ya. Segitiga restitusi atau restitution triangle, ya. Oke. Nah, jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita maafkan saja apa yang dia lakukan? Menurut Bapak Ibu, jika anak-anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dimaafkan saja, karena Tuhan aja bisa memaafkan. Ya, itu jawaban guru agama ya, dimaafkan saja karena Tuhan bisa memaafkan. Saya setuju Bapak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kut, tetapi apakah ada pembelajaran yang dialami oleh siswa jika kita memaafkan? Ya, itulah yang sebenarnya ingin kita gali. Ya, itu yang ingin kita gali. Apa maksudnya si anak melakukan pelanggaran? Misalnya gini, kenapa kamu nggak pakai helm? Kamu ke sekolah kenapa nggak pakai helm? Kamu kan bawa sepeda motor. Rumah saya dekat tuh, dekat sekolah, malas saya pakai helmnya. Nah, jika terjadi sesuatu di jalan raya, kemudian kepala kebentur aspal, ya rugi kan? Nah, itulah yang sebenarnya akan kita gali. Ya, gimana kita menyadarkan anak-anak agar muncul motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya bahwa keselamatan itu penting buat dia. Kalau sedekat apapun saya bawa motor ya saya harus pakai
sesuatu pada diri saya, aspal itu nggak bantah loh, aspal itu keras. Iya, ya kata Bu Sina tidak seenak jatuh cinta gitu. Ya itulah yang akan kita gali Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Melalui restitusi kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian mereka bisa lebih disiplin, melakukan disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Penekanannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi itu tujuan kita merestitusi anak. Restitusi menurut Diane Gossen tahun 1996 merupakan suatu proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah segitiga restitusi, namanya segitiga, pasti bentuknya segitiga ya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, proses atau 3 tahapan segitiga restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kutsudiyari. Nah, ini langkahnya. Langkah yang pertama di segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Di teori kontrol, pada langkah pertama ini kita harus menyadari bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian di langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama ya, kebutuhan dasar ya, bahwa semua perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang pastilah memiliki suatu alasan. Pastilah dia memiliki suatu tujuan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, disinilah di teori kontrol sebisa mungkin di tahap menanyakan keyakinan ini kita menggali agar siswa memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan termotivasi oleh orang lain karena takut hukuman dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu, mulai dari menstabilkan identitas. Tindakan pertama ini dilakukan dengan tujuan menggeser identitas anak dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik anak yang sedang mengalami identitas gagal, supaya anak tidak terus merasa dirinya dalam posisi gagal. Sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan, misalnya dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, dari menyampaikan kalimat seperti itu kan dia merasa tidak dihakimi.
kita bisa menyelesaikan atau memperbaiki masalah ini. Nah, di sini kita berikan motivasi kita. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin fokus mencari solusi dari permasalahan ini. Ini pada tahap menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bukan berarti di sini kita membenarkan anak itu bertindak salah. Nah, tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan anak sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan anak itu. Pada tahap ini kita harus memahami alasan anak itu melakukan suatu kesalahan sehingga dia akan merasa dipahami dan menjadi lebih terbuka pada kita. Jadi biasanya kita gali-gali dulu, apa sih yang membuat kamu seperti itu? Nah, seperti itu sehingga dengan bahasa yang lembut, anak itu akan menjadi terbuka sama kita lalu menyampaikan apa alasan dia melakukan suatu tindakan. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi ataupun memojokkan sehingga dapat memvalidasi kebutuhan anak. Misalnya kita menyampaikan kalimat seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian bisa juga kita menyampaikan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah yang kedua dari segitiga restitusi itu, maka anak telah siap mengaitkan atau menghubungkan dengan tindakannya yang salah. Pertanyaan-pertanyaan berikut menghubungkan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya seperti ini. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kita juga bisa nanya seperti ini. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Contoh kasus. Nah, saya berikan contoh kasus. Ini seorang siswa kelas 6D, Dayuina, melapor bahwa ada teman sekelasnya yang mengolok-olok dia dengan mengejek nama orang tuanya. Dayuina tidak terima dan membentak Adi, salah satu temannya yang ikut mengejek. Dayuina melaporkan kejadian ini pada guru. Berikut ini dialognya.
memberikan restitusi atau sudah melakukan tindakan segitiga restitusi. Ketiganya, kita mengembalikan anak itu pada kelompoknya. Kita memberikan kesempatan anak sudah kembali bergabung dengan teman-temannya. Demikian Bapak Ibu, 3 materi telah saya sampaikan. Untuk segitiga restitusi, apakah ada yang ingin kita diskusikan? Nanti sambil jalan kita coba ya Bapak Ibu merestitusi anak yang melakukan kesalahan. Namun syaratnya adalah kita nggak boleh memaksa. Kalau si anak tidak mau direstitusi, ya kita nggak boleh paksa. Kita berikan dulu dia waktu untuk memikirkan, namun tetap kita tawarkan apakah dia mau direstitusi. Kalau dia belum siap, ya kita nggak boleh maksa. Namun kita tetap memantau bagaimana perkembangan si anak ini. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Apa ada yang didiskusikan? Cukup ya? Sudah siang? Baik, demikian pemaparan materi dari saya tentang budaya positif. Untuk waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.